Hai semuanya, saya Juanda. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat efek slow motion di Adobe Premiere Pro. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video tutorial berikutnya. Kalau sudah, ayo kita mulai. Oke, pertama-tama, bagi kalian yang ingin mengikuti tutorial kali ini, silahkan download file bahannya dari kolom deskripsi di bawah. Kalau sudah, kita buka Adobe Premiere Pro-nya. Di sini kita buat project barunya terlebih dahulu. Untuk nama projectnya kita buat Imagination Project. Ini karena nanti kita akan menggunakan audio dari musik Pure Imagination. Kemudian tentukan lokasi foldernya. Kalau sudah, select folder dan klik create. Nah, sekarang dari panel project kita bisa import bahan yang sudah kita download tadi. Select semua bahannya, lalu klik open. Mungkin tampilannya sedikit berbeda ya dengan saya, karena di sini saya setting dia menjadi list view. Kalau tampilan kalian masih icon view, kalian bisa nanti pilih list view di sini. Berikutnya kita buat sequence baru. Untuk membuat sequence baru bisa dari tombol new item di sini atau dari menu file, pilih new, kemudian pilih sequence. Nah, untuk sequence-nya di sini kita buat di resolusi 1080p 30 fps atau tulisannya di sini 29,97 fps. Nah, kemudian untuk nama sequence-nya saya ganti menjadi main sequence. Kalau sudah, klik OK. Nah, jadi di bahannya ini terdapat beberapa video yang memiliki frame rate yang berbeda-beda. Ada yang bunga ini memiliki frame rate 29,97 fps atau biasa kita sebut 30 fps. Nah, di sini kita gunakan video ini terlebih dahulu. Klik dua kali untuk mengirimkannya ke source panel. Kemudian di sini langsung aja kita ambil videonya ke timeline. Nah, di sini ada peringatan ya, karena videonya ini tidak sesuai dengan sequence yang sudah kita buat. Nggak apa-apa, langsung aja kita klik keep existing setting. Nah, di sini ternyata videonya itu beresolusi 720p atau dia memiliki ukuran yang lebih kecil dari sequence kita yang 1080p tadi. Nah, caranya di sini kita langsung aja klik kanan klipnya pada timeline. Kemudian pilih scale to frame size sehingga videonya tadi itu diperbesar sesuai dengan ukuran sequence-nya. Nah, sekarang kalau kita putar video bunga ini merupakan video biasa ya, yang nantinya akan kita atur videonya menjadi lebih lambat sehingga memiliki efek slow motion. Nah, di sini untuk memperlambat video, kalian bisa klik kanan pada klipnya, kemudian pilih speed or duration, dan di sini kita bisa atur kecepatan atau durasi videonya. Jadi secara default, kecepatannya itu ada di 100%, yang mana durasinya itu ada di 12 detik lebih 15 frame. Nah, kalau kita mau memperlambat videonya, berarti speed atau kecepatannya di sini kita bisa atur lebih kecil dari 100%. Contohnya 50% atau 25%. Nah, sedangkan kalau kalian mau mempercepat videonya, berarti speed atau kecepatannya itu kita atur di atas 100%, seperti contohnya 200% atau 400%. Nah, karena kita mau membuat efek slow motion, berarti kita harus memperlambat kecepatan videonya. Di sini saya mengatur kecepatannya itu di 50%, yang nantinya durasi videonya itu akan bertambah menjadi 25 detik. Nah, di sini ketika kalian mengatur kecepatan atau durasi klip pada video, terdapat yang namanya time interpolation. Apa itu time interpolation?
time interpolation adalah metode yang digunakan untuk mengubah kecepatan suatu klip pada video. Nah, di sini opsinya itu ada 3. Yang pertama ada frame sampling, kedua frame blending, dan yang ketiga optical flow. Kita bahas frame sampling terlebih dahulu. Nah, frame sampling adalah metode menambahkan atau mengurangi jumlah frame dengan menggunakan frame yang sudah ada. Ketika memperlambat video dengan frame sampling, beberapa frame akan diduplikasi menjadi frame baru untuk mengisi durasi tambahan pada video. Jadi kalau kita klik OK, nanti hasilnya seperti ini. Oke, videonya sudah lebih lambat, tetapi kalau kita lihat lebih detail, di sini saya zoom sampai kelihatan durasi framenya. Nah, di frame pertama gambarnya itu seperti ini. Nah, ketika saya geser ke frame kedua, gambarnya masih sama seperti di frame yang pertama. Tapi kalau saya geser di frame ketiga, sekarang gambarnya sudah mulai berubah. Nah, saya ulangi, ini frame 2, yang ini frame 3. Nah, begitu juga dengan frame 3 dan 4, dia akan memiliki gambar yang sama. Jadi, jika kalian memperlambat video dengan frame sampling, dia akan menduplikasi beberapa frame kalian sehingga ketika kita jalankan videonya itu lambat dan akan sedikit terlihat patah-patah. Oke, nah sekarang kita coba opsi interpolation yang kedua. Nah, di opsi time interpolation yang kedua itu ada frame blending. Apa itu frame blending? Frame blending merupakan metode mencampurkan frame untuk menciptakan frame baru. Sehingga ketika memperlambat video dengan frame blending akan menghasilkan gerakan yang lebih mulus dibandingkan frame sampling. Contohnya kalau kita okekan di sini. Nah, di sini timeline videonya akan menjadi merah ya. Cukup tekan enter untuk merender. Oke. Nah, ketika dijalankan videonya ini sudah lebih lambat dan lebih halus daripada metode yang frame sampling tadi. Oke, kita cek framenya lebih detail. Nah, kalau kita lihat di sini, ini frame pertama, frame kedua, dan ini frame ketiganya. Nah, dengan menggunakan frame blending bisa kita lihat di antara frame 1 dan 3 atau frame 2 itu adalah frame ciptaan frame blending. Yang dimana kalau kita zoom di sini, frame kedua ini dia dibuat dengan menggabungkan frame 1 dan frame 2. Yang mana kalau kita lihat rumputnya ini menjadi 2 bagian seperti ini. Begitu juga dengan frame berikutnya, setelah frame 3, ada frame keempat yang dihasilkan dari frame blending tadi. Di sini kita bisa lihat rumputnya juga ada 2. Oke, sekarang kita lanjut ke opsi time interpolation yang ketiga. Di sini ada yang namanya optical flow. Apa itu optical flow? Optical flow adalah metode yang menggunakan algoritma untuk menganalisis dan membuat frame tambahan saat video itu diperlambat. Frame baru yang dibuat dengan optical flow ini merupakan ciptaan dari analisis perubahan pixel pada frame, bukan hanya campuran frame seperti metode frame blending. Nah, jadi kalau kita okekan, di sini dia masih merah, kita enter dulu untuk render. Oke, sudah. Kalau kita putar videonya, nah di sini dapat dilihat hasilnya itu lebih halus daripada 2 metode time interpolation yang sebelumnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita lihat lebih detail, ini adalah frame yang pertama. Di frame yang kedua, dia akan menciptakan frame tambahan yang merupakan hasil ciptaan algoritma sesuai dengan analisis pixelnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini rumputnya nggak 2 ya. Kalau kita perbesar, nah
ini frame keduanya dia tidak sama dengan si frame blending tadi, yang mana rumputnya itu menjadi dua gitu ya, karena dia menggabungkan dua frame 1 dan 3. Sedangkan kalau menggunakan optical flow, framenya ini dibuat baru sesuai dengan analisis atau prediksi pergerakan framenya. Ini juga di frame keempat ya. Frame keempat juga masih sama, dia hanya satu bagian rumputnya. Oke, kesimpulannya, kapan sih kita menggunakan ketiga opsi time interpolation ini? Untuk frame blending dan optical flow, ini disarankan jika kalian memiliki klip video dengan frame rate terbatas. Yang mana contohnya seperti klip bunga ini, dia memiliki frame rate itu di sekitar 30 fps. Jadi kalian bisa memilih antara frame blending atau optical flow. Bedanya optical flow biasanya lebih berat ketika kalian render, sedangkan frame blending itu jauh lebih ringan. Tapi terkadang hasil prediksi dari optical flow itu tidak selalu akurat. Jadi pastikan aja video kalian itu tidak terlihat aneh. Nah, sedangkan frame sampling ini digunakan ketika kalian memiliki video atau klip yang memiliki frame rate lebih besar, seperti contohnya 60 fps, 120 fps, itu cukup menggunakan si frame sampling aja. Nah, sebagai contoh, di sini kita punya beberapa video lagi yang memiliki frame rate 60 fps. Ketika dijalankan, videonya itu seperti ini. Nah, karena di sini videonya memiliki frame rate 60 fps, sedangkan main sequence kita itu di 30 fps, ketika saya atur speednya menjadi 50% dan menggunakan time interpolation frame sampling, ini tidak membuat efek patah-patah di videonya. Karena apa? Ketika klipnya direnggangkan, di sini videonya itu masih mampu untuk menciptakan frame-frame tambahan tanpa menduplikasi frame yang sudah ada. Karena di 1 detik videonya memiliki 60 frame. Kalau kita lihat, di sini adalah frame 1, sedangkan di frame keduanya seperti ini. Jadi ada pergerakan ya. Gambarnya berbeda, sedangkan ini frame yang ketiga berbeda juga, frame keempat dan seterusnya itu memiliki frame yang berbeda. Ketika direnggangkan, Premiere Pro-nya tidak menduplikasi frame yang sudah ada, tetapi menampilkan frame yang memang dimiliki oleh klip videonya. Nah, di sini kita coba buat video slow motion ala-ala sinematik. Nah, pertama kita tambahkan dulu audio musiknya. Kita potong audionya mulai dari sini. Dan untuk akhir videonya kita potong sampai di sini aja. Nah, sekarang kita atur untuk setiap videonya itu hanya memiliki durasi sesuai dengan petikan gitar yang ada di audio musiknya ini. Seperti ini. Kita potong videonya dan kita tambahkan video yang berikutnya. Ups. Karena di sini ada audionya ya, walaupun kosong. Jadi kita buka dulu dari source monitor, tarik videonya saja, letakkan di sini. Kita atur juga tadi speed duration-nya menjadi 50%. Karena ini juga memiliki frame rate 60 fps, langsung aja kita pakai frame sampling untuk time interpolation-nya. Lalu klik OK. Kita potong lagi videonya. Saya buat mulai dari sini. Sampai ke sini berarti.
Nah, begitu terus sampai nanti audio musiknya habis. Oke, setelah selesai, nanti kalau kita putar hasilnya seperti ini. Come with me and you'll play in the heart of your imagination. Take her now and you'll say into your imagination. Oke, nah kalau kita lihat di sini videonya itu memiliki warna yang berbeda-beda ya. Nah, kita coba seragamkan dengan penambahan efek. Nah, di sini untuk efeknya saya akan menambahkan yang namanya Lumetri Color. Kalian bisa pergi ke panel efek, kemudian kita cari yang namanya Lumetri Color. Lalu kita tambahkan ke video bunganya terlebih dahulu. Di sini kalau kita lihat video bunganya itu dia sangat flat ya. Jadi untuk mengatur Lumetri Color-nya setelah ditambahkan, kalian bisa pergi ke panel Effect Control yang ada di sini. Nah, kalau sudah di sini nanti akan muncul efek Lumetri Color. Nah, kita akan atur basic correction-nya aja. Kalau kita lihat tadi warnanya ini sudah cukup terang ya, cuma temperatur warnanya kurang. Kita buat dia lebih warm atau lebih kekuningan. Geser ke kanan untuk temperaturnya. Kemudian di video 1 di sini sepertinya butuh penambahan cahaya. Jadi kita tambahkan Lumetri Color lagi. Pada Effect Control kita edit yang namanya Exposure. Kita tingkatkan. Di sini juga kita tambahkan Lumetri Color. Yang ini sepertinya butuh ditambah shadow ya. Jadi pada shadownya di sini kita tarik ke kiri sedikit biar lebih gelap. Come with me and you'll play in the heart of... Oke, biar lebih sinematik di sini saya akan tambahkan yang namanya adjustment layer. Jadi apa itu adjustment layer? Adjustment layer adalah lapisan atau layer khusus yang dapat digunakan untuk menerapkan efek ke beberapa klip di bawahnya secara bersamaan. Nah, di sini untuk menambahkan adjustment layer, kalian bisa klik new item di sini, kemudian pilih adjustment layer dan langsung klik OK. Nah, kita drag adjustment layernya ke timeline. Atur durasinya sesuai dengan durasi video dan kita tambahkan lagi Lumetri Color biar warnanya lebih seragam. Oke, langsung aja klik adjustment layernya, pergi ke panel control. Sekarang ini adalah efek Lumetri Color yang ada di adjustment layer. Nah, kita akan atur di sini masih di basic correction-nya aja. Temperaturnya kita buat lebih hangat ya. Nah, seperti itu. Dan biar lebih sinematik, biasanya di sini kita bisa tambahkan efek crop. Apa itu efek crop? Efek crop biasa digunakan untuk membuat black bar atau cinema bar yang ada di bagian atas dan di bawah video. Nah, di sini saya tambahkan ke adjustment layer. Lalu kita tutup dulu Lumetri Color-nya, tampilkan efek crop dan kita crop bagian atas di sekitar 12% dan di bagian bawahnya juga 12%. Sehingga hasilnya itu ada black bar atau cinema bar di atas dan bawah videonya. Jadi apapun yang kita terapkan di adjustment layer ini akan diterapkan juga ke video yang ada di bawahnya. Nah, di sini kalau kita mau lihat perbedaannya, kita bisa aktifkan atau sembunyikan tampilan dari adjustment layer-nya.
Job made. Oke ya. Sehingga ketika kita putar videonya, sekarang hasilnya seperti ini. Come with me and Job made, and a heart of pure imagination. Take a look, and you'll see into your imagination. Baiklah, sekian video kita kali ini. Like video ini jika kamu berhasil mempraktekannya, dan berikan komentar jika kamu memiliki kendala ataupun pertanyaan. Saya Jonda pamit dan sampai jumpa. Mau tutorial apa lagi nih di video berikutnya? Ketikkan di kolom komentar di bawah.